everyone, apa kabar semuanya? Lagi dapat kabar baik? Atau mungkin justru ada sesuatu yang tiba-tiba membuatmu sedih? Apapun itu, semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Oh ya, kenalin, aku Anissa Sabrina Junia Putri, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Welcome in my podcast. Bicara perihal kegagalan, bukan hanya kamu doang kok yang pernah gagal. Aku pun pernah ngerasain. Kita semua pernah ada di sana. Pernah ada di masa-masa yang bingung. Sebenarnya ini semua tuh bakal mengarah kemana sih? Atau justru berjalan di tempat dan berakhir sia-sia? Semoga jangan sampai ya. Di saat dunia rasanya berhenti, waktu melihat keluar sekitar, rasanya terlalu menyilaukan untuk mata kita. Keberhasilan orang lain, pencapaian orang lain, kemudian berubah menjadi standar yang mau gak mau harus tercapai untuk kita. Padahal kan gak gitu ya. Semuanya akan baik-baik aja kok. Wajar dan normal-normal aja kok kalau mungkin dari kecil kita memang udah punya goals yang udah kita set agar bisa kita capai gitu. Ada banyak hal berat yang harus dilalui, usaha, dan doa pun sudah kita kerahkan agar mencapai tujuan yang kita inginkan, bukan? Namun pertanyaannya hanya satu, bagaimana jika ekspektasi yang udah kita atur sejak awal tetapi berbenturan dengan jalannya realita? Pernah gak sih kamu pengen sesuatu A tapi sesuatu A itu gak terjadi? Lantas bagaimana jika itu terjadi dengan mimpi serta tujuan kita? Mungkin begitulah prolognya. Habis ini akan kubawakan topik buat kamu yang takut gagal dalam berkarir. Podcast aku kali ini punya judul Takut tuh sama Allah, bukan sama karir. Lucu ya? Ada sebuah cerita nih dari aku. Dari gerak-gerik yang ia lakukan, dapat disimpulkan dia sudah duduk di kursi kayu jati cukup lama. Matanya melihat ke sekeliling ruangan. Sepersekian detik mendongak, menggigit bibir, menghela nafas. Kakinya gemeteran tak karuan. Terlihat bahwa dia nervous. Tidak lama setelahnya, terdengar suara yang memanggil namanya. Dia berdiri, merapikan dasinya, dan memasuki ruangan. 1/4 menit berlalu. Dia keluar. Langkahnya berbeda dari sebelumnya. Dengan tangan yang masih bergetar, dia mengetik pesan kepada teman terbaiknya. Aku ditolak. Mereka bilang aku tidak cocok dengan kriteria yang diminta perusahaan. Dalam hitungan beberapa detik, notifikasi HP-nya berbunyi, menandakan teman terbaiknya sudah membalas pesannya. Ya iyalah ditolak. Tampilanmu kan nggak menarik. Percuma beli baju segala. Mana mau perusahaan besar menerima orang kayak kamu. Dia membenci pesan yang ia lihat. Dia bergegas pergi, dibarengi perasaan kesal dan ingin memukuli dirinya. Oke, cerita tadi mungkin terdengar cukup aneh ya guys. Mana ada sih teman terbaik merespon sejahat itu? Well, cerita tadi tidak terlalu aneh kok jika aku ubah sosok temannya tadi menjadi dirinya sendiri. Ya, itu adalah pemikirannya sendiri. Yang mengatai dirinya juga dirinya sendiri. Dari cerita yang kalian dengar tadi, ketika kita merasakan hal yang sama, apa yang kita lakukan? Kebanyakan orang memperburuk kepercayaan diri mereka, membuat dirinya menjadi semakin buruk. Dan kita tidak boleh menanamkan pemikiran seperti itu ketika kita mendapat penolakan. Faktanya, kegagalan merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari, terlebih dalam berkarir. Gak jarang loh, orang takut berkarir karena takut gagal. Namun, hal yang terpenting adalah
bagaimana kita belajar dari kegagalan itu sendiri. Belajar dari kegagalan dan menjadikannya batu lompatan untuk sukses adalah hal yang bisa membantu kita dalam mengembangkan karir. Nah, pola pikir seperti inilah yang diperlukan dan merupakan salah satu cara menjadi orang sukses. Dengan kegagalan, kita sadar bahwa hal tersebut bukan kekuatan kita untuk mengatur semuanya, sehingga kita merasa lebih humble. Dengan kegagalan, kita bisa menyerah dan pasrah kepada tumpuan yang tepat yang dapat memberikan kelegaan yang menenangkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kegagalan juga, kita bisa introspeksi diri. Mungkin doa atau usaha kita kurang, sehingga hal itu bisa dipersiapkan lebih matang. Nah, buat kalian yang masih ngerasa takut gagal dalam berkarir, sini aku kasih tahu caranya. Yang pertama, carilah pertanyaan terbesar dari ketakutan dirimu. Nih, sebagai contoh, perempuan tuh terkadang enggan menghadapi resiko kan? Hal ini karena perempuan punya sifat perfeksionisme yang tinggi, sehingga perempuan punya ketakutan tersendiri atas apa yang dia pikirkan terhadap orang lain. Dan hal ini membuat rendahnya harga diri kita. Oleh karena itu, kita harus punya keberanian dalam menghadapi resiko atas beragam hal yang sebenarnya bisa kita lakukan lebih baik. Yang kedua, cari dukungan. Sebelum kamu melakukan sesuatu, berhentilah membayangkan hal-hal negatif yang mungkin akan kita temui. Karena apa yang kita pikirkan tuh belum tentu terjadi. Justru malah membuat kita menjadi pesimis, ya enggak? Nah, nggak ada salahnya kamu mencari dukungan dari keluarga, teman, atau mungkin pasangan. Ajaklah mereka berbincang-bincang soal masalah yang sedang kita hadapi. Dan mintalah kepada mereka untuk memberikan dukungan agar kita semakin bersemangat dalam menghadapi tantangan. Selanjutnya, optimis pada diri sendiri. Ya, aku percaya kalau tiap orang mempunyai kemampuan hebat dalam dirinya. Hanya saja, belum semua orang menyadari akan hal itu. Mengambil risiko untuk menjawab tantangan memang terkesan cukup berat. Tapi yakinlah bahwa kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Tentu saja dalam hal yang kita lakukan memiliki kemungkinan terburuk. Hanya saja, ini bukan akhir dari segalanya. Pikirkanlah hal baik dan ingatlah, kita tidak akan tahu gimana rasanya berkarir kalau kita belum mencobanya. Iya bukan? Jangan khawatirkan hal buruk yang belum tentu terjadi. Ingat itu. Yang keempat, ketahui kekurangan diri dan tingkatkan kualifikasi dirimu. Di dunia ini, gak ada orang yang bisa melakukan semua hal sendiri. Mengetahui kekurangan diri kita adalah modal yang penting untuk menjalankan sebuah karir. Nah, setelah kita tahu kekurangan kita apa, kelilingilah diri kita dengan orang-orang yang bisa melengkapi kekurangan itu. Selain punya kekurangan, manusia kan juga punya kelebihan. Nah, kelebihan ini jika dikembangkan dengan baik, kualitas dirimu akan meningkat. Temukan passion yang kalian miliki. Passion bisa menjadi pintu peluang untuk meningkatkan kapasitas diri. Nah guys, dengan begitu, bukan gak mungkin satu jalan menuju kesuksesan udah terbuka. Hal ini sebagai upaya meminimalisir ketakutan akan kegagalan dalam berkarir. Karena dengan memiliki kualitas diri yang tinggi, maka kepercayaan diri kita untuk berkarir pun makin meningkat. Nah, itu tadi guys beberapa hal yang bisa dilakukan jika kita mengalami ketakutan kegagalan dalam berkarir. Camkan dalam diri, jangan takut gagal kalau belum mencoba. Itu ya guys. Sekian podcast dari aku. Sampai jumpa di lain waktu. See you.